warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Parijem selaku pelaksana IHT yang saya hormati, kepada kepala sekolah beserta dewan guru yang saya hormati pula, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara IHT penyusunan soal berbasis HOT SD Negeri 1 Karangsari tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua sambutan pengarahan sekaligus membuka secara resmi acara IHT oleh kepala sekolah, acara yang ketiga pelaksanaan IHT, acara yang keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, acara IHT penyusunan soal berbasis HOT SD Negeri 1 Karangsari akan segera dimulai. Sebagai praacara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bu Anasiska dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tertua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya dimohon duduk kembali. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan pengarahan sekaligus membuka acara resmi acara IHT oleh kepala sekolah. Kepada Bu Nur Hidayati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu selaku pelaksana sekaligus narasumber in-house training peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal berbasis HOT yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan SD Negeri 1 Karangsari sekaligus sebagai peserta IHT pada hari ini yang kami hormati pula.
Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan limpahan rahmat hidayah inayah serta ridhonya pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan IHT dengan tidak ada halangan apapun. Salam serta sholawat semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan yang pertama kami mengucapkan terima kasih sekali pada Maritern yang pada kesempatan ini bersedia melaksanakan kegiatan IHT setelah membaca rapor mutu di sekolah kita. Ternyata masih banyak sekali kekurangan, sehingga pada kegiatan yang dilaksanakan oleh kita dalam rangka mengikuti uji program tentang tindak lanjut program pengawasan pada kesempatan ini, dia bersedia mengangkat masalah yang ada di sekolah ini, yaitu dalam raport itu ternyata di standar penilaian kita masih rendah. Sehingga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan upaya dari awal sampai kegiatan ini berjalan dan mudah-mudahan sampai akhir beri manfaat bagi Bapak secara pribadi, khususnya dalam mengikuti program bencana tindak lanjut program pengawasan ini dengan lancar, selalu dalam lindungan Allah. Kemudian harapan kita semuanya akhirnya berhasil sukses dalam mengikuti program yang sedang dilaksanakan. Kemudian kepada Bapak Ibu semuanya, saya berharap mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini Bapak Ibu bisa mengambil manfaat, bisa mengikuti dengan baik, sehingga harapannya standar penilaian yang masih rendah di sekolah ini bisa meningkat sesuai dengan harapan kita semuanya. Kemudian materi yang akan disampaikan mohon untuk bisa diikuti dengan baik. Tugas yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu semuanya juga untuk bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama. Selaku narasumber dan kita sebagai peserta bisa memperoleh hasil yang kita harapkan. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini marilah acara in-house training peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal berbasis web kita buka secara resmi dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami nyatakan dibuka, dan selanjutnya kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu pelaksanaan IHT. Kepada Ibu Majem selaku narasumber dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Karangsari, yang kami hormati juga dan kami banggakan teman-teman guru di SD Negeri 1 Karangsari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya di pagi hari yang cerah ini. Kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas mulia kita sebagai pendidik hari ini dengan baik. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali, terutama kepada Bu Kepala dan juga teman-teman guru di sini, karena sudah diperkenankan kita belajar bersama dalam hari ini untuk mengkaji demi kemajuan pendidikan di
Karangsari khususnya dan Pejawaran Banjarnegara pada umumnya. Nah, kegiatan mengapa hari ini ada kegiatan? Yang pertama memang karena tugas kami secara kedinasan, kami diberi tugas dalam rangka yang namanya RTLPP, itu Rencana Tindak Lanjut Program Pengawasan. Ini berkaitan dengan tugas OJL, on the job learning, yang kaitannya dengan diklat, yang ini juga merupakan, bagi saya merupakan tugas dinas karena ini amanah dari atasan saya. Nah, berkaitan dengan apa yang kita laksanakan hari ini, kenapa dijuduli in-house training, peningkatan kompetensi guru dalam menyusun soal berbasis hot. Tadi Bu Kepala sudah menyampaikan, dilatar belakangi dengan saya melihat hasil verbal, audit verbal yang dari LPMP yang sudah diberikan oleh Mas Agus selaku operator. Nah, di sana ternyata setelah saya cermati banyak komponen yang sudah bagus, proses, terus ada standar visi itu sudah di sana sudah tertera 100%. Nah, di antara 8 standar itu memang ada yang agak rendah, yaitu standar PTK. Tapi PTK kan otomatis di luar kemampuan kita, naik tenaga dan sarana prasarana itu juga di luar kemampuan kita. Kita paling bisanya minta bantuan ke pemerintah kalau masalah sarana prasarana. Terus masalah tenaga kependidikan juga itu urusan pemerintah, kita nggak bisa. Kita paling bisa mengolah dan membantu itu di standar yang 4 itu, ada standar proses, standar visi, standar penilaian, dan juga itu mungkin bisa. Nah, berkaitan dengan hasil audit verbal mutu yang dikeluarkan LPMP itu, untuk standar penilaian saya lihat di sini masih 88%. Sudah sudah bagus dibanding SD lain, tetapi kan dibanding yang tadi standar yang lain sudah 100, ada 94-an, terus ada 88, dan yang rendah 88 itu dilalai pas penilaian. Sehingga ini kami pertimbangkan, terus kami pikir masa-masa, oh ternyata ini kayaknya di standar penilaian perlu untuk peningkatan penyusunan soal yang berbasis hot. Walaupun saya yakin teman-teman sih sebenarnya sudah pinter-pinter Bu, sehingga ini sifatnya kita merefresh dan belajar bersama. Saya yakin teman-teman sudah punya modal banyak, sudah sering menulis soal PTS, soal UAS kalau dulu, tapi sekarang sudah di kabupaten yang pas itu. Kalau dulu kan pernah di KKB ya Bun, KKB itu saja. Tapi insya Allah ke depan kita idealnya diberdayakan untuk KKB. Kita KKB sudah mati suri lama banget ya, kita berdoa semoga ke depan KKB bisa dihidupkan, sehingga ketika banyak beban guru yang harus dikerjakan bisa dipikir bersama-sama. Misalnya menulis soal PTS kan, kalau KKG-nya hidup enak, tinggal dibagi-bagi per guru atau per gugus. Misalnya juga ada tugas-tugas penyusunan RPP dan sebagainya yang kesulitan kan bisa dikomunikasikan di KKG. Baik Ibu Bapak, santai saja, nggak usah tegang, nggak usah sepaneng. Nanti yang pengen mau ke belakang ada untuk ke kamar kecil nggak apa-apa, Bibir masuk ke sini ya. Sehingga kita slow lah, santai. Ini karena kita memang belajar bersama-sama, merefresh, sehingga saya yakin ini hanya sifatnya mengingatkan kembali. Mohon izin Bun, ke sana. Ibu Bapak, mari kita mulai, kita belajar bersama ya. Langkah-langkah pengembangan tes ini untuk wawasan kita bersama. Sebenarnya kalau kita ingin membuat soal, entah itu soal ulangan harian, entah soal penilaian tengah semester, entah apa, ini langkahnya sebenarnya ini. 1, menentukan tujuan jelas. Ketika kita ingin membuat soal, kita tentukan tujuannya itu untuk apa gitu. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Nah ini yang sering kita lupakan. Penyusunan kisi-kisi kan terkadang kita malah terlewatkan ya, soal baik, apa yang disebut dan sebagainya. Padahal idealnya telah menentukan tujuan baru menyusun kisi-kisi. Dan insya Allah untuk kisi-kisi ini idealnya memang semua guru wajib
mengetahui wajib bisa membuat ini. Dan saya yakin sebenarnya sudah bisa, hanya memang belum diberdayakan dan mungkin barangkali memang pemahamannya belum ada yang memahamkan. Nah, setelah menentukan tujuan, yang kedua adalah penyusunan kisi-kisi. Nah, penyusunan kisi-kisi ini menjadi kewajiban kita ketika kita mau membuat soal apapun. Nah, setelah kisi-kisi ini terbentuk, baru bisa dibuat soal. Tapi kita kok balik kalau soal bisa kisi-kisinya idealnya menentukan tujuan, penyusunan kisi-kisi, dan penulisan soal. Untuk setelah kisi-kisi disusun, baru kita bisa membuat soal. Sehingga ketika dulu di kecamatan itu disuruh membuat soal, kan kabupaten mengirim kisi-kisi dulu, baru kisi-kisi itu kita pelajari, terus baru dibagi pembuatan soal di kecamatan. Berikutnya, setelah analisanya selesai, baru soal itu dirakit. Bukan dirakit tempat kelahirannya Bu Sri, dirakit. Nah, itu perakitan soal. Soal dirakit. Ini belum selesai, masih ada. Ternyata untuk munculnya satu soal lembar itu prosesnya sangat panjang. Nah, setelah soal dirakit, perakitan soal masih harus diuji coba. Ini kalau tingkat ujian dulu, ujian nasional atau mungkin ujian sekolah yang dibuat provinsi. Nah, perakitan soal terus diuji cobakan dulu soal itu. Nanti setelah diuji coba kan terus dikaji layak tidak, terus tingkat kevalidannya, terus reliabelnya dan sebagainya. Nah, setelah uji coba dilaksanakan, baru ada ini analisa butir secara kuantitatif. Nah, tadi kualitatif sudah, terus ini secara kuantitatif jumlahnya, terus juga tadi dipadukan. Kalau di tingkat provinsi ini biasanya timnya beda-beda. Yang nyusun soal sendiri, yang merakit soal sendiri, yang menganalisa sendiri. Biasanya sampai berminggu-minggu. Mungkin, tapi sekarang sudah nggak ada penyusunan ujian nasional, sehingga kalau ada kemungkinan Bapak Ibu yang muda-muda suatu saat kan mendapat kesempatan, tapi sudah dihapus sehingga ya tinggal kenangan ketika pembuatan soal di provinsi. Kalau di sana itu sepanjang banget pengalaman dulu di sana, kayak tertekan sekali karena apa masuk itu nggak boleh bawa apa-apa, soal harus benar-benar original, kan panas banget Pak Bu, di obah ibaratnya obah sedikit diawasi secara ketat sekali oleh sana, ada pengawasnya yang di ruangan itu. Terus HP udah nggak boleh masuk di luar, keluar nanti juga digeledah, nggak boleh ada bukan dicari apapun. Ya semua harus bersih, meja-meja itu tuh langsung digiling di situ kan ada penghancur, mesin penghancur kertas itu. Jadi keluar itu sudah nggak ada bekas apapun. Nanti yang untuk konsep orek-orek juga dihancurkan semua, sehingga benar-benar ketika awal dulu ada itu ketat sekali. Jadi cucu ayo betul stres juga. Apalagi nggak boleh, apalagi kok bawa apa contoh soal LKS atau soal-soal yang juga haram hukumnya. Kalau kondangan langsung diwirang-wirangnya dan ya tetap nggak boleh. Kalaupun boleh ada paling ada buku disediakan, buku sumber ya, buku pelajaran seperti itulah di sana di dalam ruangan itu. Jadi nggak boleh dibawa keluar masuk di sana. Ya, memang itu untuk menjamin keoriginalan sehingga nggak ada soal yang metu podo karo soal terbitan penerbit X atau A atau apa nggak sama, harus benar-benar original. Tapi itu tinggal kenangan karena sekarang semua sudah dikembalikan ke sekolah. Idealnya mulai tahun kemarin saja sebenarnya kan sudah menjadi hak sekolah masing-masing untuk pembuatan soal. Hanya karena dipikir mungkin memang berat juga kalau sekolah harus membuat soal banyak banget, itu akhirnya dibantu oleh kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten kita juga ikut penyusunan itu sudah agak longgar karena memang untuk konsumsi se-kabupaten sih, terus orangnya sendiri juga nggak begitu ketat seperti di provinsi. Oke, dan ya sekilas tambahan. Nah, setelah analisa butir secara kuantitatif, masih
ada tahap berikutnya, pemilihan soal. Karena tidak semua soal yang dibuat itu bisa diujikan. Kalau misalnya ujiannya butuhnya 25 soal, ya biasanya membuatnya lebih dari 25, dipilih yang benar-benar bagus. Ya. Kalau dulu kan yang ujian sekolah itu yang provinsi 75%, yang nasional 25% gitu kan, ya itu juga kebijakan. Kalau sekarang sudah mutlak diserahkan ke sekolah, sehingga ke depan memang kita perlu mempersiapkan diri, barangkali soal suatu saat sekolah harus membuat kan, kita sudah punya bekal lah. Dan ini insya Allah kan kita kalau membuat soal itu memang tiap saat dibutuhkan. Di PTS kan kadang terpaksa kita membuat sendiri, sehingga kita sudah tidak kagok kalau sudah mengetahui alurnya. Ini sekedar untuk nambah wawasan kita. Jadi suatu tes itu langkah-langkahnya sampai terjadinya soal itu ada langkah-langkahnya seperti itu. Nah, ini masih lagi langkah 9, peraitan soal lagi. Peraitan soal yang mana? Soal yang telah dipilih tadi, soal yang telah dipilih benar-benar baik, bagus, baru dirakit menjadi soal. Jadi ada 9 langkah untuk penentuan tadi.